Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang menarik untuk hari berikutnya. Ada 4 saham pada hari ini. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke chartnya. Dan mohon bantuannya teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, let's go. Saham yang pertama kita mau analisa ialah saham Elsa. Di sini gue ada gambar sedikit ya, teman-teman lihat. Di sini ada pola ascending triangle-nya si Elsa. Elsa punya pola ascending triangle dan yang dimana yang menarik dia berhasil breakout dan dia konsol dan closing di atas MA 50, 100 dan 200-nya. Yang dimana ini menunjukkan Elsa ada tanda-tanda reversal. Kalau dari pola ascending triangle, maka Elsa kemungkinan besar punya target sampai sini. Dan kalau misalnya kita lihat juga, itu adalah area resistnya si Elsa waktu di bulan Juni lalu. Dan kalau misalnya kita lihat dari stokastik mengatakan ini golden cross, ya, mengatakan di golden cross, walaupun area stokastik yang di sini itu berada di tengah-tengah ya, nggak jenuh jual, nggak jenuh beli, tapi golden cross. So menarik. Dan kalau misalkan dilihat dari MACD menunjukkan golden cross dari awal dia membentuk ascending triangle. Konsol dia tetap golden cross. So Elsa menarik. Kalau misalkan kita lihat dari volume, Elsa hari ini ditutup hijau dengan closing di atas MA 50 dengan volume rata-rata, tapi di atas volume sebelumnya. Teman-teman lihat dia hijau, volume gede, koreksinya low volume hijau, low volume hijau, volume lebih gede lagi, low volume sekarang hijau lagi. So kalau misalkan Elsa besok break dari sini, ya dia break dari harga ini 308, maka Elsa menarik untuk kita entry teman-teman. Coba misalnya kita kasih plan di sini, kita masuk ke target yaitu di resistnya dia ya. Nah di resistnya kita bisa copet-copet Elsa kurang lebih 5%. Untuk 5%. 5% untuk Elsa ya lumayan lah ya. Dan kalau misalkan kita lihat itu kan adalah target ascending triangle-nya dia. Kalau misalkan lihat target besarnya, kemungkinan besar dia bisa sampai ke resist yang di sini 340. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari pola ini. Sebentar. Nah teman-teman lihat di sini tuh dia membuat sedikit pola reversal itu double bottom. Oke. Double bottom. Atau kalau misalkan kita tarik lagi ke sini, ini bisa dibilang inverted head and shoulders ya, teman-teman bisa lihat. Nah, pada intinya ini adalah pola reversal. Ini adalah pola reversal yang dimana kemarin sebetulnya dia kalau dia breakout bagus, tapi ternyata dia koreksi kenaikan, dia drop, ya berarti Elsa kurang kuat untuk kenaikannya. Kalau misalnya kita lihat dari potensi terbesar di sini, ya kita taruh di sini tuh, maka Elsa punya potensi sampai ke 350, atau kita bisa lihat ke 340 dulu di area resistnya di sini. Ini untuk Elsa. Kalau misalnya kita lihat teman-teman dari Broxum, coba kita lihat. Nah ini pas ya Elsa hari ini ya tanggal 12 Agustus Elsa small akum nih. Jadi beberapa udah mulai kumpulin, walaupun kecil ya teman-teman, cuman ratusan juta, tapi dia udah sedikit-sedikit kumpulin small akum. Jadi Elsa seperti itu. Dari stokastik golden cross, MACD terus golden cross, dan dia nunjukin pola ascending triangle untuk target terdekat segini dan pola yang lebih gedenya lagi. Bisa dibilang ini inverted head and shoulders, atau kalau misalkan kita dua ini aja double bottom, maka Elsa masih punya target menarik sampai 340. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah Elsa menarik atau tidak? So coba teman-teman komen di bawah, kita diskusi. Oke, itu untuk Elsa ya. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya, itu SRTG. Nah, SRTG waktu itu gue emang sempat bikin analisanya itu di video-video sebelumnya tentang SRTG. Di sini gue katakan waktu itu dia polanya masih begini doang nih di tanggal 29 Juli ya, atau 1 Agustus. Waktu itu gue katakan bahwa kalau kita mau buy SRTG, tunggu sampai SRTG berhasil breakout dari neckline yang ini dulu. Kalau dia nggak berhasil, maka potensi turun lagi atau dia bikin
handle ya, ini kan pola cup, ini handle, dan ternyata benar hari ini dia bikin handle ya. Nah, dia bikin handle cup, handle, tanda reversal yang baik ya teman-teman ya. Dia handle 2 kali, volume hijau, candle hijau, volumenya gede banget dan masih tertahan MA 200. Jadi dia belum break neckline nih ya, dia masih tertahan, dia bikin shadow, dia belum breakout. Jadi untuk SRTG sama seperti yang gue tulis di sini, harus close di atas neckline ini dulu baru menarik, karena berarti itu valid reversal. Tapi volumenya gede banget teman-teman, kita tunggu aja supaya valid. Dia breakout dari MA 200 dengan volume, maka kita entry. Targetnya si SRTG kita bisa lihat dari polanya si cup and handle ini. Kita tarik, target SRTG masih jauh sampai ke 3290. Nah, 18%-an. Kalau misalkan kita lihat, itu juga berada di resist minornya SRTG di area sini. Ya. Set. Resist ya. Ketemu. Nah, itu untuk SRTG teman-teman. Kalau kita lihat dari stokastik, menarik nih, dia golden cross di area hampir di jenuh jual ya. Kemarin dia udah sampai ke 30 ya, poin 30. SRTG menarik, tanda reversal, MACD terus naik. Mantap. So SRTG menarik ya teman-teman. Tunggu dia breakout, besok kita boleh entry. Potensi sampai 18%-an. 19%. Coba kita lihat ke Broksum. Sekarang kita lihat SRTG. Hari ini SRTG tanggal 12 Agustus, SRTG Big Akum dan Small Akum. Ini udah mulai akumulasi nih. RF megang 27,9 billion, itu average-nya 2.700. Hari ini SRTG close di 2.720. Nah, kalau misalkan kita mau entry waktu dia breakout ya boleh, 2.750 masih aman teman-teman. Yang penting kita jangan jauh-jauh sampai sini. Teman-teman silakan pasang teman-teman silakan pasang advance order lebih besar sama dengan gitu ya. Kalau dia breakout buy, nah itu menarik lah, karena dia karena SRTG kondisinya ini akum gitu. So SRTG menarik. Menurut teman-teman apakah SRTG menarik? Silahkan komen juga ya. Nah, sekarang saham yang ketiga, United Tractor. Sama seperti sebelumnya, gue udah sempat analisa UNTR, tapi kan itu udah lama ya teman-teman. Kita analisa lagi karena ada pergerakan, market selalu update. Di sini gue katakan di sini dia ada divergence, yang dimana dikatakan dia bisa sampai ke titik tertinggi di divergence dia. Nah, so titik tertingginya kan di sini ya, 8 Juni. Selama konsol dari konten yang gue buat sampai sekarang, maka UNTR udah menyentuh nih titik tertingginya ya, divergence-nya udah sampai sini. Dan di sini juga gue bikinin target dari cup and handle-nya, targetnya udah kena. So, kalau untuk hari ini UNTR turun, maka nggak masalah. Sangat wajar sekali. Kenapa? Karena dia emang udah kena targetnya ya, dia turun ya biasa aja. Dan turunnya UNTR dengan volume yang gede. Dan MACD dead cross, stokastik menunjukkan bahwa akan lanjut penurunan. Jadi buat teman-teman yang masih pegang saham UNTR atau yang belum, ya kemungkinan besar UNTR akan turun sampai area sini, MA50. Kalau dilihat dari MACD dan stokastiknya, kemungkinan besar sampai area MA50 atau di neckline support ini baru UNTR akan rebound. Kalau misalkan sampai situ teman-teman, UNTR menarik untuk kita buy lagi buat kita dapetin konsolnya dia sampai ke area resist dia 12%-an. Seperti itu untuk UNTR. Coba kalau misalkan kita lihat Broksum UNTR pada hari ini. Nah, terlihat ya UNTR distribusi, big distribusi. Nah, tapi teman-teman perhatikan AK sama BK ini foreign nih, dia koleksi terus nih. Dia kumpulin terus 31610. Karena dilihat juga hari ini candlenya si UNTR ini candle doji teman-teman. Jadi candle doji, perlawanan buyer dan seller kuat. Nah, kalau kita lihat dari MA20 di sini juga UNTR ini berhasil bertahan di MA20-nya. Jadi dalam short term kemungkinan besar UNTR bisa turun ke area MA50, bisa juga
dia melanjutkan kenaikan. Coba sekarang kita lihat pakai Fibonacci ya. Nah, seperti ini ya. Jadi UNTR ini emang udah turun ke area 61,8 golden ratio. Jadi teman-teman, karena kenaikan UNTR ini strong uptrend, kalau dia berhasil bertahan di 6180 dan melanjutkan kenaikan, besok rebound nih hijau, maka kita boleh entry juga. Berarti dia menunjukkan dia strong uptrend gitu ya. Tapi kalau ternyata dia turun terus, maka kita bisa tunggu di titik-titik golden ratio 50 atau 38,20. Nah, di situ kita masih beli. Tapi kalau dia UNTR udah terus turun di bawah 38,20, maka lebih baik jual dulu. Berarti UNTR trennya patah gitu ya, udah nggak uptrend. Sementara ini UNTR masih uptrend gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Dan begitu pandangan untuk UNTR. Nah, saham yang terakhir yang gak kalah menarik adalah ESA. ESA ini dia membuat pola cup and handle. Dan targetnya sudah tercapai. Target cup and handle-nya dia sudah tercapai. Tapi yang menariknya waktu targetnya dia udah tercapai, dia malah membuat pola ascending triangle. Pola ascending triangle. Yang dimana pola ini adalah pola reversal. Pola penguatan atau pola bullish pattern. Namun saat hari ini dia breakout, sayang sekali closingnya jarum. Nah, teman-teman lihat closingnya jarum, dia sempat high sampai 1195, dia turun. So teman-teman, bagi yang mau koleksi ESA, ini sebetulnya boleh juga karena dikasih koreksi. Tapi kalau misalkan kita tunggu di area sini supaya low risk 1065, maka ya lebih bagus lagi, dapat harganya murah. Kalau misalkan kita lihat dari Broksum ESA, hari ini memang dia big distribusi teman-teman. Ini distribusi semua. Dan jadi kalau mau entry ESA, menurut gue tunggu dulu sampai ke area sini nih, 1060-an ya, 1060 atau 1050, pas banget di MA 100, maka murah dan menarik untuk ESA kita koleksi. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan komentar. Oke, jadi teman-teman, itu adalah analisa saham pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon bantuannya untuk support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan ke rekan-rekan yang lain jikalau video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.